Halo John, kembali lagi bersama Bang Ganteng di Bang Bola Channel. Di sini gua akan coba membahas tentang pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Rabu 8 Januari 2025, John. Dia didapuk menggantikan Sintayong yang diberhentikan pada awal pekan ini. Patrick Kluivert menekan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun, John. PSSI mengumumkan penunjukan Kluivert melalui Instagram Timnas Indonesia. Dalam unggahannya itu, Timnas Indonesia menyertakan video yang memperlihatkan karir Patrick Kluivert sebagai pemain dan pelatih. Kepastian itu sekaligus mematahkan serangkaian rumor yang menyertai Timnas Indonesia belakangan ini setelah PSSI memecat Sintayong pada Senin 6 Januari 2025, John. Nah, seperti apa rekam jejak Patrick Kluivert sebagai pelatih? Berikut detail lengkapnya gua akan jelaskan, John. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2018, Patrick Kluivert menjajal karir kepelatihannya sebagai pelatih striker di AZ Alkmaar. Ia menjalani tugas baru tersebut sejak Juli 2008 hingga Desember 2009, John. Memasuki 2010, ia menerima pinangan Brisbane Roar sebagai asisten manajer, John. Perlu diketahui, saat ini klub Australia itu juga bernuansa Indonesia, di mana Bakri Group memiliki saham di sana, John. Saat itu Brisbane Roar dilatih oleh Ange Postecoglou, pria yang kini melatih Tottenham Hotspur. Hanya setengah tahun, Kluivert pulang kampung, tepatnya ke NEC Nijmegen, untuk menjadi pelatih striker. Jabatan yang sama kala ia di Alkmaar. Lalu, pada tahun 2011 hingga 2013, ia menjadi manajer FC20 U21. Lumayan oke nih di FC20. Bisa dibilang kapasitas Kluivert sebagai pelatih terlihat di sini. Ia menghabiskan 2 musim di klub Belanda tersebut, walaupun di level U21. Sebanyak 46 laga ia habiskan di semua kompetisi dengan catatan lumayan. Dari 46 pertandingan di semua kompetisi, Kluivert meraih 25 kemenangan, 8 kali imbang, dan 13 kali kekalahan. Ia mendapatkan rata-rata 1,80 poin per pertandingan. FC20 U21 bahkan 2 kali meraih 5 kemenangan beruntun, dan Kluivert tidak pernah lebih dari 3 kali menelan kekalahan beruntun, John. Catatan positifnya sebanyak 116 gol tercipta dan negatifnya 92 gol bersarang di gawang FC20 U21. Pada saat bersamaan, Kluivert juga nyambi menjadi asisten manajer timnas Belanda yang kala itu dilatih oleh Louis van Gaal. Dalam fase ini, ia menghabiskan 29 pertandingan dalam kurun waktu 2012 hingga 2014. Hampir setahun hiatus dari sepak bola pasca menjadi asisten manajer timnas Belanda. Tepat pada 5 Maret 2015, Kluivert memberanikan diri menjadi manajer Curaçao. Hanya saja, prestasinya tak bisa dibilang bagus. 5 laga dilalui Kluivert tanpa kemenangan dengan perincian 2 imbang dan 3 kali kalah, John. Setelah itu, Curaçao meraup 3 kemenangan beruntun pada kualifikasi Piala Karibia, termasuk kemenangan telak 7-0 atas US Virgin. Total 8 laga dilahap dengan 3 kemenangan, 3 kalah, dan 2 imbang nih, John. Curaçao di bawah Kluivert mencetak 17 gol dan kebobolan 9 kali. Federasi Sepak Bola Curaçao kembali mempercaya Kluivert sebagai pelatih sementara pada Juni 2021. Sayang, meski menang 8-0 melawan British Virgin Islands, mereka tak pernah meraih kemenangan lagi, bahkan kalah 4-0 dari Bahrain sebelum akhirnya dipecat menyusul kekalahan dari Selandia Baru 4 bulan sejak dipinang. Pada 2016, Kluivert sebenarnya ditunjuk sebagai manajer Ajax U19. Akan tetapi, rumor yang beredar menyebut ex-striker AC Milan ini lebih memilih posisi strategis di advisor Curaçao plus Sporting Director PSG. 2 pekerjaan itu ia emban bersamaan meski pada 30 Juni 2017 ia mundur sebagai Sporting Director PSG dan fokus sebagai penasihat taktik Curaçao hingga 2018.
2018. Masih pada tahun 2018, tepatnya Agustus, Kluivert menerima ajakan Clarence Seedorf sebagai asisten di timnas Kamerun. Namun hanya 12 pertandingan saja ia habiskan dalam kurun waktu 1 tahun. Sekira seminggu setelah mundur sebagai asisten manajer Kamerun, Kluivert menjajal posisi manajer Akademi Barcelona di mana ia bertahan selama 2 tahun hingga 2021. Makin perlihatkan keunggulan di Adana Demirspor. Sebagai mantan striker dengan bekal insting menyerang, agaknya penampilannya sebagai manajer klub Turki Adana Demirspor menggambarkan kualitas dan karakteristik utama Patrick Kluivert. John, perjalanannya bersama Adana Demirspor sebenarnya tak bisa dibilang bagus. 4 laga tanpa kemenangan membuatnya harus lengser lebih awal saat Superliga baru berusia 14 pekan nih John. Ya, Kluivert dipecat setelah 20 laga di semua kompetisi dengan catatan 8 kemenangan, 6 kali imbang, dan 6 kali kalah. Positifnya tentu ada. Total dari 20 laga bersama Kluivert, Adana Demirspor mencetak 41 gol. Artinya rata-rata ada 2 gol per pertandingan yang sukses dicetaknya. Namun kebobolannya 29 kali. Jelas bukan catatan yang impresif. Sepertinya Kluivert mesti memiliki tim pelatih yang ciamik dalam pertahanan. Kebetulan juga Sintayong telah mewariskan banyak bek-bek tangguh di timnas Indonesia seperti Jay Idjes, Nis Hilgers, Kevin Dix, Justin Hubner, dan masih banyak bek tangguh lainnya. Mungkin itu saja rekam jejak yang bisa gua jelaskan tentang Patrick Kluivert ini. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan komennya ya John. Terima kasih John. Sampai jumpa di lain hari. Bye bye John.